Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Dogecoin, teman-teman ya. Jadi untuk kemarin ini ada Bitcoin dan juga Solana, XRP juga sudah ada, and then Dogecoin lagi ya. Kita akan bahas untuk kategori meme coin. Dan kita lihat di weekend kali ini market malah hijau, teman-teman ya. Dan ini Fear and Greed Index udah naik ke 56. Sebelumnya kan sempat di 43 atau 45 gitu lah ya. Ini udah recovery dan ya kita lihat juga market tentunya recovery ya. Altcoin tentunya terutama juga seperti Dogecoin dan beberapa meme coin lain itu mengalami rebound yang lumayan gitu ya. Jadi kita akan bahas untuk Bitcoinnya. So sebelum itu kita lihat dulu nih untuk liquidation heatmap. Nah di sini kalau kita lihat di 24 jam terakhir ini cukup tebal dan udah kejemput nih ya di 63.595 dolar. Ini cukup tebal, ada 47,81 million US dollar ya untuk liquidation leverage-nya. Ini udah kejemput, bahkan nge-spike ya tadi sampai 64.500 dolar dan sekarang adanya koreksi. Nah yang perlu diantisipasi ini bagian bawah ini tebal loh teman-teman ya. Ini di sekitaran area 62.331 ini ada 52,2 million. Kemudian bawahnya ini juga tebal ya di 60.958. Ini ada 46,75 million US dollar. Jadi bisa aja memang pergerakan di weekend yang cenderung low volume, ketika adanya penurunan atau kenaikan, ujung-ujungnya bisa balik ke harga yang sama atau balik kandang istilahnya gitu ya. Kemudian kita lihat juga untuk liquidation heatmap, bisa aja dia kejemput lagi untuk koreksi yang grab lagi nih likuiditas bagian bawah ya. Untuk terbawahnya bahkan di 60.958 dolar. Ya ini masih possible terjadi. Yang mengingat balik lagi untuk weekend itu low volume. Jadi ketika adanya breakout ya untuk retest mungkin agak dalam, begitu juga breakdown. Ya mungkin dia untuk recovery lagi. Kemudian untuk kita lihat untuk Bitcoin ETF flow, untuk BlackRock di tanggal 2 Mei ini masih belum beli. Cuman yang menarik adalah per 3 Mei ya ini institusi pada beli lagi nih. Tuh, yang sebelum-sebelumnya institusi lainnya itu belinya sedikit-sedikit bahkan cenderung jual. Nah ini untuk per 3 Mei pembeliannya ini lumayan nih, lumayan banyak teman-teman. Dan didukung juga dari GBTC ya, Grayscale ini akhirnya ada inflow atau pembelian nih senilai 63 teman-teman. Ya 63, sebelumnya ini bahkan jual-jual nih teman-teman. Ya, million US dollar. Jadi flow-nya ini ya positif lah tentunya di 3 Mei. Ini bisa menjadi awal yang positif juga untuk market, tapi juga tentu kita perlu waspada. Waspada untuk apa? Untuk penurunan atau koreksi dulu nih, ya. Dan saya pengen sedikit juga bahas teman-teman ya di beberapa video saya yang lalu itu saya ada info waspada area ini, waspada untuk liquidation ini dan lain sebagainya. Ya tentunya saya bahas itu ada time frame dari kecil sampai besar. Ya, kita perlu melihat juga pergerakan market dan saya itu update-nya kan setiap hari teman-teman. Dan udah dari jauh-jauh hari saya sampaikan adanya possible untuk kita masuk ke box ajaib. Ya, kalau jebol di sana kita akan masuk ke teritori rawa-rawa ini. Dan ini area box ajaib udah ke-achieve nih, udah di bahkan di 56.500-an dolar gitu ya. Ini kita bahas bahkan dari bulan-bulan Maret gitu ya. Adanya possible untuk sini dan kecapainya per awal Mei. Baru ke hit, kemudian recovery-nya juga cepet teman-teman. Ya, ketika memang harga atau target koreksi terdalam itu udah ke achieve, ya nggak ada salahnya. Saya juga udah sering bilang untuk spot market ya teman-teman, mau DCA lagi, buy-back lagi itu silahkan. Itu bisa jadi bahan pertimbangan yang cukup baik gitu ya. Jangan ketika saya bahas waspada ya jadi bingung lagi gitu. Ya tentunya di video juga sudah saya sampaikan untuk spot market nggak ada masalah. Yang lebih bermasalah kan untuk teman-teman yang mungkin mau lihat nih outlook Bitcoin secara daily, mungkin yang mau trading harian atau bagaimana. Tapi yang untuk spot sekali lagi ya, yang mau hold untuk mid sampai long term mungkin 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan ke depan nggak masalah. Ya jadi saya garis bawahi itu teman-teman ya, biar nggak bingung juga. Oke. Next ini secara daily. Secara daily overall memang dia udah hit, kemudian ada yang mantul, bahkan nge-spike ya, lewatin area 62 ribuan dolar. Ini sempet bahkan nge-spike sampai next area target nih di box merah ya. Ini di sekitar 64.200-an sampai 64.700-an dolar. Ya ini udah sempet ke achieve, kemudian adanya rejection dari sana ya. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi secara daily ya, kita lihat perspektif daily dulu aja teman-teman ya. Kita bisa gunakan bantuan kaki Fibo dari swing low ya ke swing high terakhir, maka kita akan mendapatkan beberapa golden ratio seperti biasa ya. Dan warna biru ini ya, ini adanya area krusial sebelumnya di tes berupa tail candle yang
yang menunjukkan atau menandakan bahwa memang buying power ada di situ. Ya, strong buying powernya. Kemudian kita tarik di sini ya, dan pas nih dengan confluence di retracement 0,3 sampai 0,5-nya. Jadi ketika si Bitcoin reject dari sini ya, kemudian mendapatkan koreksi lagi ya, ini bisa menjadi good opportunity balik lagi ya, untuk dia bahkan ngejar next area target di $67.000. Nah, teman-teman ya. Jadi ini adalah beberapa area by the way secara daily yang bisa sekali dipertimbangkan ketika dia mendapatkan retracement untuk dia lanjut naik lagi ngejar 67 ribuan dolar. Karena ini adalah previous SNR yang cukup strong untuk si Bitcoinnya. Ya, jadi ketika memang momen koreksi kita dapat koreksi lagi nih, ya koreksinya apalagi korektif, ya cenderung pelan-pelan terus kemudian di sini perlahan sideways momentumnya, wah ini bisa menjadi salah satu pertanda yang cukup baik ya untuk si Bitcoin back to bullish again, yang ngejar 67 ribu dolar. Ya jadi memang di sekitar 60.500 dolar ini bisa menjadi area pantauan untuk teman-teman sekalian. Ya by the way ini Bitcoin secara daily. Tinggal nanti kita lihat apakah nanti dia bikin tail candle di sini, kemudian sideways, kemudian akhirnya mampu break dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian juga ini bisa menjadi another view juga lah ya. Tadi kalau kita gunakan untuk beberapa area plus juga Fibo, kemudian ini yang cukup simple. Kita tampilkan chart kosongan cuman dengan satu markingan. Ini kan sebelumnya area support yang cukup kuat teman-teman ya untuk si Bitcoin. Ya by the time dia breakdown ya, ini kan memang ada kecenderungan ketika dia breakdown ini antisipasi untuk dia bisa retest lanjut turun lagi nih ya, ngejar 54.000 dan lain sebagainya. Tapi yang kita dapatkan adalah dia mampu break. Ya cukup impulsif ya secara daily time frame-nya, dan ya memang ketika harga ini koreksi lagi ya possible untuk ngetes box merah lagi nih ya, tahanan kuat si Bitcoin sebelumnya ya before dia lanjut naik, kurang lebih seperti ini. Nah ya ini kisaran berapa kalau di sini? Ini di sekitar 61.000 ya sampai 62.000 dolar lah, sekitar area itu. Tapi kalau misalkan kita mau lihat lebih detail, lebih bawah lagi ya, kita bisa ya range 60.500 sampai 61.500 lah ya. Itu menjadi batas bawah ya untuk area target retracement atau koreksinya si Bitcoin. Kita adjust sedikit lah ya, kita cocokkan. Dan ini here we go ya untuk areanya. Sebelumnya walaupun memang sempat nih bikin tail candle akhirnya rebound ya. Jadi ini bisa menjadi good opportunity lah untuk si Bitcoin gitu ya. Jadi hopefully memang di Maret ini kita mendapatkan di Mei ya, last dip before Juni kita benar-benar bisa lanjut to the moon, atau mungkin kita bisa mendapatkan early to the moon duluan gitu ya sebelum di bulan Juni ya. Jadi ini bisa menjadi good opportunity sekali lagi ya untuk teman-teman sekalian. Bisa diperhatikan kalau misalkan kita memang mengacu untuk SNR aja secara simple gitu ya. Ini udah mampu di reclaim and then akhirnya dia tunggu waktu retest ya, hopefully dia bisa ngejar next area di 67 ribuan dolar. Meanwhile kalau kita lihat untuk secara time frame 4 jam, ini adalah time frame yang lebih kecil dan ya dia precisely ketahan nih ya di area supply selanjutnya di sini. Sebelumnya kita bisa lihat ya di sini reject, kemudian drop kencang. Jadi memang ketika memang harga menyentuh area sini lagi kemudian reject, itu sangat wajar karena terakhir kali di testing pun ini rejectnya cukup dalam teman-teman ya. Jadi at least ketika dia dari area sini reject pun ya retracement 0,3 0,5 aja kalau momentumnya strong untuk dia lanjut naik lagi ya. Kemudian kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke swing high, dan ya here we go nih, pas dengan golden ratio tuh teman-teman. Nah di sini tuh ya, jadi mungkin dia sedikit lebih bawah ya, mungkin ngejar di sekitar 60 ribuan dolar. Mengingat juga kalau kita lihat dari liquidation heatmap ya di bagian bawah itu di 60.900an bahkan ya, itu bisa menjadi bahan pertimbangan kalau kita lihat per 3 harinya. Nah ini tebal banget di sekitar 60.900an dolar lah ya, yang bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman ya. Ini bisa menjadi another view juga tuh, tebal tuh di sekitar area itu. Jadi by the time dia visit area situ bisa aja cuman nge-grab likuiditas sebelum lanjut naik ya. Plus juga secara area-area juga kita bisa pantau ya, ini good area juga ya untuk di testing before dia benar-benar lanjut naik untuk si Bitcoinnya ya. Jadi itu teman-teman. Next ini untuk Doge. Nah Doge sendiri ini juga beberapa kali saya bahas ya di video, dan bahkan dia sempat bikin tail candle jebolin area bawah ini ya, di box putih ini ya, di sekitar 0,1233 dolar sampai 0,1294 dolar. Ini di lowesnya di 0,12 dolar ya. Kemudian dia lanjut rebound ya. SNR sebelumnya di box
hijau juga mampu di reclaim, dan sekarang dia lagi testing nih di previous resistance yang cukup strong. Nah, di sini teman-teman. Ya. Untuk si Doge. Jadi ya saya juga bisa bilang ya congratulations lah mungkin untuk teman-teman yang memberanikan diri untuk reakumulasi di Doge. Dan ini kalau kita ukur ya, kita ukur dari sinilah teman-teman, dari 0,124 lah sampai ke peaknya itu udah naik sekitar 37%-an ya. Jadi ya minimal 30% teman-teman kalau memang buy di area bawah itu udah dapat ya sekitar 30% ya udah recovery. Nah, sekarang kan pertanyaannya sama seperti Bitcoin. Minimal Bitcoin ini mendapatkan rejection dan koreksi, ya hal serupa juga berpeluang terjadi pada Doge gitu ya. By the time dia udah mampu break dan ya koreksi kembali pun ya at least terdalamnya dia balik ke box hijau gitu ya. Cuman kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga, kalau momentumnya benar-benar strong, dia cuma sampai 0,3 aja udah lanjut naik teman-teman. Ya dia 0,3 aja udah lanjut naik lagi gitu ya. Cuman ya balik lagi, untuk teman-teman yang mau lebih safe lagi, bisa nunggu pas banget nih di 0,6 sampai 0,5 nya nih tuh. Box hijaunya pas banget nih tuh teman-teman. Ya. Masuk di golden ratio 0,6 sampai 0,5 nya. Jadi mungkin buat teman-teman yang let's say Doge bisa turun sedikit lebih agresif, yang ngejar area itu, ini it's a good deal gitulah. Ya, ini di sekitar 0,1393 sampai 0,1425 dolar ya untuk Dogecoin yang bisa dipertimbangkan. Plus di sebelumnya ini SNR yang cukup strong ya untuk si Dogecoin. Jadi ya masih adanya chance lah ketika memang Bitcoin adanya peluang untuk koreksi, maka altcoin suka nggak suka biasanya kan memang keseret. Yaitu bisa menjadi opsi lain lah. Mungkin teman-teman yang kemarin aduh ini takut banget lah mau beli gitu ya, waduh ini takut banget di box ajaib, nunggu di rawa-rawa lah dan lain sebagainya. Ya ketika memang harga udah cukup strong seperti ini, adanya koreksi retracement itu bisa dipertimbangkan. Ya dipertimbangkan untuk apa? Untuk buy ya teman-teman. Jadi cukup jelas penyampaian saya, hopefully biar tidak bingung lagi ya, nggak galau lagi. Tentunya saya info apa adanya, bukan buat waspada itu nakut-nakutin, enggak ya. Jadi mungkin itu bisa memberikan perspektif lain untuk teman-teman bisa bersiap ketika harga atau penurunan itu terjadi ya, bad skenario itu terjadi, kalian punya muatan, punya dana untuk buyback di bawah ya. Jadi itu tujuan saya, positif lah intinya ya teman-teman. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.